Halo Airek, apa kabar? Em, kita ketemu lagi sore ini. Bagaimana hari ini saudara lalui? Apakah hektik, tegang lagi? Atau kecewa? Saudara mungkin kecewa? Saudara mungkin lagi sedih? Well, alangkah baiknya kalau kita bisa memulai hari kita ya selalu dengan damai sejahtera, dengan syukur, ya, dengan sukacita yang dari Tuhan. Karena itu saya encourage saudara mulai pagi-pagi dengan setidaknya saudara mulai dengan doa. Lebih baik lagi saudara mulai dengan doa dan membaca firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya mau membacakan kalimat berkat yang ada dalam Bilangan pasal 6. Mari kita renungkan lagi ucapan berkat Tuhan ini. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, hari ini saya ingin menyoroti kalimat berkat yang kedua. Yang kedua, tadi ada 3, jadi yang kedua. Saya ulang ya, bunyinya begini. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. Dan saudara-saudara, God's presence, kehadiran atau hadirat Allah itu seperti cahaya matahari ya, bersinar gitu. Ya, a shining face, ya, wajah yang bersinar. Wajah yang bersinar itu adalah wajah yang tersenyum pada saudara, a smiling face. Ya. Ini adalah janji bahwa Tuhan bermurah hati kepada kita, bermurah hati kepada saudara-saudara. Nah, ada 3 hal yang kita dapat doakan lewat kalimat kedua ini, kalimat berkat kedua ini. Yang pertama, ya tentu kita perlu bersyukur. Kita perlu bersyukur karena kita menerima kasih karunia. Ya, kasih karunia yang kita tidak layak terima. Kasih karunia apa? Yang pertama adalah keselamatan. Keselamatan. Di dalam surat Korintus, Rasul Paulus bilang begini, saudara. Ia telah membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Ya, cahaya Tuhan itu masuk ke dalam hati kita supaya kita memperoleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi yang pertama kita mau bersyukur atas kasih karunia keselamatan. Yang kedua, kita perlu bersyukur atas kasih karunia yang memberi kita pekerjaan baik untuk kita lakukan. Jadi kita sudah diselamatkan, kita juga diberikan kemampuan, kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan kita dikasih spiritual gift, right? Kita diberi karunia-karunia rohani yang dengannya kita dapat pakai untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Jadi yang kedua tadi, bersyukur atas kasih karunia untuk melakukan pekerjaan baik. Dan yang ketiga, mari kita juga berdoa agar kasih karunia Tuhan menopang hidup kita ini, saudara. Di tengah-tengah circumstances yang bisa overwhelm kita, ya, kita minta agar kasih karunia Tuhan menopang kita hari lepas hari, ya. Ingat saudara, Paulus pernah bilang kasih karunia-Nya itu selalu cukup, selalu cukup. Dan lebih dari itu, saudara, ketika kita jatuh, ya, ketika kita gagal, kasih karunia Tuhan akan mengangkat kita lagi. Tuhan dengan kasih karunia-Nya akan mengangkat kita lagi. Ya, dosa kita mungkin banyak, tapi kasih karunia kemurahan Tuhan lebih banyak dan berlimpah lagi. Ingat ya lagu yang belum lama kita nyanyikan, Our sins they are many, but His mercy is more. Our sins they are many, His mercy is more. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kami dari kegelapan, menyelamatkan kami dari hopelessness, menyelamatkan kami dari murka Allah. Terima kasih Tuhan, jangan biarkan kami lupa akan kasih karunia yang besar itu dalam hidup kami. Kami juga mau bersyukur Tuhan atas kasih karunia yang Kau beri pada kami untuk boleh melayani. Setelah diselamatkan, kami ingin berguna di tangan Tuhan. Kami ingin ya Tuhan, lewat spiritual gifts yang Tuhan sudah berikan, kami bisa melayani Tuhan, melayani sesama kami. Lebih-lebih dalam situasi kondisi seperti ini, jadikanlah kami berkat Tuhan, jadikanlah kami terang, jadikanlah kami garam, dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau memberi pada kami kasih karunia yang menopang kami di tengah-tengah circumstances yang overwhelming, yang menekan kami, yang membuat kami merasa tidak berdaya. Tuhan, ingatkan kami bahwa kasih karunia Tuhan cukup buat kami. Topanglah kami ya Tuhan sampai semua ini berakhir. Kami tahu Tuhan Engkau memegang kendali dan badai ini akan berlalu sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Engkau berdaulat. Tuhan, dengarlah doa kami, ajarlah kami untuk forgiving one another, ajarlah kami ya Tuhan untuk encourage one another. Dengarlah doa kami ini, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Baik saudara-saudara, semoga saudara bisa berdoa dengan saya, dan kalau Tuhan kehendaki dan berkenan kita bisa bertemu lagi besok. Baik, bye-bye.